Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amar Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari Perguruan Besar di Teknologi Informasi Internet dengan NPM 2375833. Di sini eh, kembali lagi bersama saya Amar Mustafa dengan pembahasan materi pada modul Takat ya. Jadi di sini saya ingin melanjutkan pada materi-materi pada sebelumnya ya, pada lab-lab sebelumnya yang sudah saya kerjakan. Dan di sini kita masih bersama modul ethical hacker pada mata kuliah cyber ya, atau keamanan cyber. Nah, di sini lanjut untuk lab berikutnya yaitu lab 3, 4.3, yaitu lab investigasi vulnerability information source atau yang biasa disebut dengan apa ya? Lab ini lab yang menceritakan atau memberikan informasi gitu ya untuk informasi-informasi yang ada pada materi cyber security. Jadi langsung saja. Di sini saya sudah mengerjakan laporan praktikumnya dan di sini sudah saya jelaskan dengan translate bahasa Indonesia ya. Jika di sini kan kita masih di sini masih menggunakan bahasa Inggris nih. Ada objektif, kemudian background untuk skenario, resource dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini juga kita nanti kebanyakan sesuai dengan lab-nya yaitu tentang information source yaitu apa ya? Informasi-informasi yang berisi materi-materi tentang ethical hacker atau informasi untuk web mana nih yang bisa mengacu pada materi ini. Nah, nanti kita nih kebanyakan prakteknya kita mencari di web, bukan di eh, VM gitu ya. Jadi kita mencari informasi, oh ini informasinya ini, kemudian eh, apa yang kita bahas, informasi tentang materi-materi cyber security gitu. Oke, langsung saja ya di sini pada lab 4.3 sorry 3.4.3 ini yaitu yang dimana tujuan di sini itu menggunakan berbagai sumber sumber informasi yang bermanfaat untuk menyelidiki kerentanan lebih lanjut. Jadi bagian pertama kita menyelidiki kerentanan dan paparan umum pada CFI. Kemudian menjelajahi inumersi kelemahan umum pada CWE. Kemudian menyelidiki sumber daya kerentanan dari National Institute of Standards and Technology atau NIST. Kemudian yang bagian keempat yaitu meneliti kerentanan dalam Common Vulnerability Scoring System atau CVSS. Jadi, selain tujuan di sini adalah latar belakang ya, atau skenario. Kita menyebutnya deskripsi tugas atau latar belakang yang pada lab sebelumnya kita sudah menemukan beberapa kerentanan setelah memindai sistem atau target ya. Jadi pada video sebelumnya kita kan sudah mempelajari eh, beberapa kerentanan setelah kita belajar di VM kali Linux ya. Jadi sekarang kita akan menggunakan beberapa sumber yang tersedia secara luas untuk menggali lebih dalam nih atau lebih detail kerentanan tersebut. Jadi kita akan memetakan dan menyelidiki kerentanan tersebut ke daftar Common Vulnerability and Exports atau CVE atau juga CWE atau Common Weakness Enumeration dan NIST gitu. Bagian pertama, kita menyelidiki kerentanan dan paparan umum pada CFA. Nah, di sini ya, kita langsung saja masuk ke webnya. Bagian di sini kemudian pilih about dan masuk ke menu overview. Jadi ini mungkin jaringannya agak ngelak ya, makanya agak ini sedikit terhambat ya. Nah, di sini kita udah masuk webnya. Yang dimana di sini perintahnya yaitu pilih pada menu board kemudian overview. Nah, ini dia ya. Di sini berisi video, sorry, ganti tiga. Nah, di sini kan
ada apa ya? Nah, di sini ada video yaitu tentang program CFI ini, yang dimana di sini beri video tentang podcast yang menunjukkan untuk informasi lebih lanjut tentang program CFI. Nah, di sini ya videonya ya, tentang CFI. Oke, langsung kita skip saja ya. Kemudian, what is the mission of CFI program? So aja langsung. Jadi ini isi dari video-video tadi itu ya. Apa itu CSP, gimana cara operatifnya, dengan cara ini ya. Oke, sini udah lengkap ya. Jadi web ini merupakan web yang berisi tentang informasi-informasi yang ada pada materi cybersecurity ini ya, salah satunya. Kemudian step kedua yaitu use the CV program to gather information about vulnerabilities. Jadi eh, tahap berikutnya yaitu menggunakan program CSV untuk mengumpulkan informasi tentang kerentanan. Jadi pada lab sebelumnya kita sudah memindai sistem target untuk menemukan kerentanan, daftar kerentanan yang ditemukan yang dihasilkan oleh 6, yaitu 6, 6 ya, 6 yang ditargetkan pada CFI. Yang pertama itu CFI 2021, 2020, 2019, dan sebagainya gitu ya. Hingga 6 CVI. Kemudian, masuk CFI 2021. Oke, CVI 2021. Sorry. CVI 2021. Ini ada beberapa podcast ya. Sorry. Ada tiga ini. Di dalam pencarian dan terbuka. Kita cari ya di jendela pencarian. Nah, di sini ya. Nah, search. Sudah loading ya. Nah, di sini hmm, di bagian bawahnya ada klik untuk melihat informasi bahan tentang CVI. Nah, pada CVI kedua ini ya, pada CVI 2021 ini, di situs ini kita masukkan dalam kotak pencarian, oke. Eh, pada bagian bawah halaman CVI untuk melihat informasi tambahan tentang NVD, sorry. Di sini nggak ada ya, belum ada kayaknya. Ini di sini ada. Oke, di sini ya. Ini. Nah, di sini ada informasi-informasi lengkap sini ya tentang CVI pada 2021 tadi ya. Nah, di sini informasinya lengkap. Contoh kita masuk ke www.organisasi.com ini. Nah, lengkap ya. Sesuai dengan deskripsinya, untuk melihat informasi tentang NVD, di halaman NVD untuk CV 2019, kemudian di bawah ke bagian fungsi kelemahan. Nah, di sini fungsi dari web ini ya, jadi kita akan untuk mencari apa ada untuk sini contohnya kita mencari CVI 2021 yang dimana berisi tentang informasi tentang tambahan tentang NVD gitu ya. Oke, ini ya. Salah satunya untuk organisasi ini, kemudian, nah lengkap lagi ya. Oke, di sini. Kemudian lanjut pada bagian dua yaitu menjelajahi common weakness enumeration, enumeration atau CWE gitu. Ya, setelah kita masuk webnya, ini masih CVI. Kedua, ini dari sudah. Jangan sini ya, software CVI. Ini kita close terlebih dahulu. Tidak perlu. Nah, di sini CWE ini eh,
Langkah pertama itu menjadi CVI, kemudian begitu dan menjalani program CVI dengan memilih centang ikhtiar di menu. Oke, di menu kita, sorry. Nah, di sini ya sudah lengkap semua, ada get, kemudian ya gitu ya. Ke tampilannya. Kemudian yang ketiga menyelidiki sumber daya tentang institusi nasional standar dan teknologi atau NIST. Next, NIST ya. Nah, di sini penjelasannya dengan stay kemudian pilih tentang institut tentang kami di menu dan tinjau opsi dari stay. Oke, tadi ya si menu sini ya. Lengkap di sini. Sini contohnya company, kemudian di sini ada situ measuring dan assessing NIST. Nah, lengkap ya di sini ya. Oke, kemudian yang part keempat sorry keempat ya. Part meneliti kerentanan dalam sistem penilaian kerentanan umum pada CVSS. Jadi masukannya memiliki dokumen spesifikasi di menu langkah kiri. Itu ya, dengan mengetik dokumen spesifikasi. Bagian 4 seluruh webnya. Spesifikasi dokumen kita copy saja. Spesifikasi dokumen. Kita lingkar dengan dokumen spesifikasi. Spesifikasi dokumen. Nah, di sini ya. Sudah lengkap, informasi-informasi di sini introduction, kemudian metriknya, kemudian assessment, dan nomenclature, dan sebagainya ya. Di sini sudah lengkap. Di sini juga ada materi attack vector atau IV atau AVI. Di sini attack complexity atau AC, attack recommend. Nah, di sini lengkap ya. Jadi informasi ini lengkap yang berisi tentang uh, kerentanan sistem dalam sistem penilaian kerentanan umum pada CVSS ya. Nah, di sini sudah ada deskripsinya, satu di bawah. Dan di sini juga mengamati nilai yang diberikan untuk setiap materi yang membentuk skor CFF. Nah, tadi ya ini ya, terik tadi ya. Nah, ini ya. Kemudian kalian bisa ditemukan di sini. Nah, ini ya. Jadi pada lab ini kita tidak praktek di VM-nya, melainkan di sini kita mencari informasi-informasi atau information tentang materi-materi kerentanan yang ada pada materi modul Netakat ini ya, yaitu tentang mata kuliah cyber. Di sini ada shortcut, kemudian di sini ada juga informasi-informasi yang memang menceritakan atau cara menganalisis kerentanan-kerentanan pada sistem gitu ya. Tadi pertama ada eh, CVI, kemudian ada juga eh, CWE, dan di sini juga ada CVSS, dan NIST. Nah, di sini juga web ini juga banyak nih fungsi-fungsinya gitu ya. Jadi jika kita belajar hanya mengandalkan materi pada netakan mungkin kurang lengkap dan di sini pada lab ini kita diberitahu bahwa ada beberapa web yang memang bisa membantu untuk proses belajar pada mata kuliah cyber ini. Jadi kesimpulannya, pada praktikum ini kita mempelajari bagaimana nih cara menelusuri, memahami, dan menganalisis informasi mengenai kerentanan sistem dari berbagai sumber resmi yang digunakan di bidang keamanan informasi atau cyber. Melalui lab ini, kita diperkenalkan dengan konsep CVI, kemudian CVI ini yaitu sebagai daftar identitas unik dari kerentanan, kemudian CVE ini
atau Common Weakness Enumeration yang menjelaskan kategori kelemahan umum penyebab kerentanan, kemudian NVD atau National Vulnerability Database yang dikelola oleh NIST sebagai basis datanya yang menyimpan detail teknis analisis dan penilaian tingkat keparahan menggunakan CVSS atau Common Vulnerability Scoring System. Ya, dengan menggunakan beberapa web ini, kita bisa mengetahui seberapa berbahaya suatu kerentanan. Terakhir, dengan memanfaatkan kalkulator CFF, kita dapat menghitung dan memverifikasi skor tingkat keparahan berdasarkan materi yang telah ditentukan. Jadi, secara keseluruhan, lab ini memberikan pemahaman bahwa proses analisis kerentanan dilanjutkan dengan investigasi lebih dalam menggunakan sumber resmi dengan memahami hubungan antara CFI, CWE, NVD, dan CFSS, CVSS. Jadi kita sebagai seorang analisis keamanan cyber dapat menilai nih risiko secara objektif dan dapat mengklasifikasikan kelemahan dengan benar serta menentukan prioritas mitigasi yang paling tepat untuk melindungi sistem dari ancaman yang ada. Jadi lab ini sangat penting nih untuk kita sebagai mahasiswa, khusus mahasiswa yang mempelajari bidang cyber atau cyber security itu penting untuk kita mengetahui web mana nih yang memang berfungsi untuk menambah informasi, yang menambah materi-materi yang memang dibutuhkan. Dan tools apa juga, ada beberapa tools yang memang dibutuhkan gitu. Jadi materi ini cukup dari saya. Di sini kita tidak ada praktek VM-nya, tidak ada praktek Linux-nya, kita hanya menceritakan beberapa web atau informasi yang bisa membantu kita dalam mempelajari materi cyber ini untuk membantu menambah materi atau menambah ilmu gitu ya. Mungkin cukup dari saya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik pengucapan maupun penyampaian materi. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mengampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.